Kembali lagi di Otores. Kali ini bersama Bung Uje. Kita akan membahas tentang Formula E. Woi, Formula E Jakarta doang. Bukan dong. Ini Formula E yang akan dimulai seri pertamanya pekan ini. Iya, betul. Jadi Di ini Riyadh. preview. Bisa dibilang preview, bisa dibilang membahas tentang ya Formula E 2002 keseluruhan. Karena kan tahun ini kan tahun terakhir Gen 2 nih mobilnya nih. Ya, sebelum yang Gen 3 yang lebih futuristik gitu ya, sebetulnya. Sebenarnya tuh ada update apa sih di Formula E 2022 tahun ini? Ya. Mari kita tanya Bung Uji. Ada update apa di Bung Uji? Kalau pertama dari pembalap ya. Oke. Kalau bisa dari tim dulu, dari tim ya kan. Tim ada yang cabut ya kan. Cabut. BMW cabut ya? BMW cabut. BMW Tapi cabut. mobilnya Masih ya? tapi mobilnya masih dipakai. Si Jadi Andretti masih. ya powertrainnya masih dipakai sama Andretti. Terus yang cabut total itu Audi. Audi cabut. Audi ya. tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak surprise sebenarnya dia cabut karena emang programnya Audi itu kan sebenarnya banyak di mobil listrik kan sebenarnya kan. Tapi kalau banyak yang beranggapan ya, termasuk gua gitu, beranggapan Audi tuh cabut karena regulasi Formula ini sebenarnya terlalu apa ya? Terlalu dikit sebenarnya. Bisa involve pabrikan tuh terlalu dikit. Di powertrain doang gitu kan. Tidak di faktor-faktor lainnya. Ya, tapi area lain itu dia nggak terlalu bisa improve, terutama di area sasis ya. Sasis mobil kan ini kan one spec ya, maksudnya spec series gitu kan. Sasisnya disupport dari satu supplier gitu kan. Dallara apa sih? Ya gue lupa ya, tapi maksud gue karena Audi itu pengennya tuh sebenarnya dia pengen Full, lebih gitu ya, ya. Akhirnya Audi kan malah dia di Dakar dan satu lagi di WEC dia balik lagi kan. Sebenarnya dia di WEC meskipun kelasnya itu dia tuh LMDH namanya, Daytona Hypercar, bukan hybrid makanya ya. Jadi kalau yang diikutin Audi itu sebenarnya dia sasisnya dari pihak lain gitu, pihak suppliernya tuh lain, tapi dia mengembangkan mesinnya. Tapi kita nggak bahas itu di sini. Jadi sebenarnya pertama itu dari komposisi pembalapnya, sebenarnya kalau dari pembalap dan tim ya di luar dari si Audi itu, sorry nih ada bunyi-bunyi. Jadi dari Audi itu, Audi kan timnya nggak ada nih, tapi si pembalapnya masih ada. Lucas Di Grassi itu masih balap sama si Venturi gitu kan. Nah kalau misalnya dengan Di Grassi masih ada, Di Grassi itu kalau gue bilang sebagai salah satu kandidat terkuat lah, yang masih cukup kuat lah buat jadi pemenang dalam artian itu juara dunianya Formula E tahun 2022 ini ya, 2022 ini kan berarti peluangnya tuh salah satu yang terkuat tuh tetap ada di si Lucas Di Grassi itu sebetulnya, karena emang penampilannya dia paling konsisten dan dia tuh pembalap yang mungkin gue lupa siapa lagi gitu kan, yang dari season pertama ada mulu tuh ya, Lucas Di Grassi, Sebastian Buemi, Sambert ya kan. Nah itu cuma 3 itu kan, dan itu masih benar-benar masih bisa tetap konsisten gitu di papan atas gitu kan. Kalau nama-nama lainnya mungkin ya baru keluar masuk kan. Ya baru keluar masuk, tapi menurut gue salah satu kandidat terkuat yang kembali lagi jadi juara itu ya tentu saja di Mercy gitu kan. Udah gitu Mercy juga tahun ini terakhir juga di Formula E gitu kan. Nah, Mercy ini juga sebenarnya unik juga, maksudnya alasannya dia tuh nggak pernah dibeberkan secara jelas gitu kan. Kenapa lu cabut dari Formula E saat sudah juara dunia? Ya, dan lu lagi bagus-bagus ya gitu kan. Pembalap tuh juga bukan pembalap jelek gitu kan. Stoffel Van Dorn sama Nick De Vries ini pembalap bagus gitu kan. Tapi juga involvementnya Mercy itu juga belum jelas kan musim depan tuh kayak gimana, apa dia mau kayak BMW gitu, powertrainnya masih dipakai gitu, apa bener-bener dia tuh hilang total gitu sebenarnya kan. Gitu. Nah kalau misal dari segi pembalap atau tim yang menjadi kandidat kuat ya selain si Lucas Di Grassi gitu ya, dan 2 Mercy itu menurut gue yang cukup kuat lagi nih dari hasil tes pramusim tuh Jaguar gitu, Jaguar sudah mengalahkan Mitch Evans dan Sambert. Ya kan Sambert kan musim lalu sebenarnya ada di Jaguar gitu kan. Dia dibajak kan sebenarnya dari Envision ya kan. Ya sebelumnya Envision tuh lama banget kali ya. Dari pertama Envision. Dari nama Virgin Racing kan sebelum jadi Envision itu kan. Dan Sambert ya sama-sama seperti Di Grassi gitu kan. Dia pasti punya ambisi kan sebenarnya buat jadi juara dunia, karena dia belum pernah kan. Belum pernah juara umum. Ya dia belum pernah juara umum gitu kan. Juara dunia lah istilahnya kan sekarang kalau misalnya di Formula E itu. Udah gitu sebenarnya Mitch Evans juga penampilannya juga berapa musim terakhir juga bagus-bagus aja. Mitch Evans tuh kadang kenceng, DNF naik lagi, nggak fluktuatif lah. Ya maksudnya masih nggak terlalu konsisten lah. Sama seperti sebenarnya kayak Stoffel Van Dorn juga gitu kan. Stoffel Van Dorn mungkin baru musim ketiga kan sekarang kan. 2019 ya. Iya baru musim ketiga gitu kan. Tapi musim lalu emang 4 dong. Ya 19, 20, 21, 22 ya. Iya dari HWA kan. Pertama HWA itu kan. Terus habis itu dia di Mercy terus kan. Tapi emang HWA itu kan punya Mercy gitu kan. Stoffel Van Dorn juga baru bagusnya juga di tahun kemarin gitu kan. Dan itu juga karena dari Mercy sendiri juga lumayan bagus dari segi powertrain gitu kan. Jadi kan emang
pokoknya tadi yang gue sebut ya kan, di Lucas Di Grassi gitu kan, terus ya dua Mercy, terus dari Jaguar, dan juga ya pasti rekan timnya si Di Grassi kan sebenarnya. Eduardo Mortara tuh musim lalu juga nyaris gitu kan jadi juara dunia kan. Udah gitu si Venturi dan si Mercy ini juga pakai powertrain yang sama gitu, jadi mereka tuh punya peluang yang cukup kuat gitu sebenarnya. Nah kalau misalnya ada nama baru kan sebenarnya kayak Giovinazzi dari F1 langsung pindah ke Formula E. Tapi emang kalau kita lihat ke belakang gitu ya, beberapa musim terakhir pembalap yang pindah nih langsung dari F1 ke FE, justru penampilannya belum bagus pasti di musim pertama. Contohnya keduanya, Nick De Vries, contohnya, F2 tapi enggak ya. Van Dorn contohnya satu, tapi banyak kan jelek. Contohnya Felipe Massa. Felipe Massa ya kan, terus Brandon Hartley juga jelek gitu kan. Dan gitu si Giovinazzi juga sendiri mengakui gitu kan, dia minim testing gitu kan, karena waktu tes di Valencia November kemarin itu F1 juga belum selesai ya kan, karena F1 juga baru selesai pertengahan Desember. Dia juga pasti bakal struggle nih buat nanti di seri pertama di Admiria, bahkan setahun pertama gue yakin sih kalau Giovinazzi itu penampilannya juga belum terlalu bagus lah begitu. Jadi masalah. Nah di seri pertama nanti ini ada fakta unik. Pembalap yang pole position di Riyadh selalu berhasil dengan kemenangan. Betul. Sambert pole position tahun lalu menang di race pertama, race keduanya DNF. Ya karena Nick De Vries ya kan. Nick De Vries malah pole position di race kedua dia menang. Nah karena kenapa sih itu di Riyadh ini tuh bisa kayak gitu? Apa emang sempit tracknya? Sebenarnya kalau di Formula E, kalau faktor track sempit, semua track sempit. Ya. Tapi emang gini, kalau kalian emang ngikutin Formula E gitu ya, emang aksi overtake-nya sebenarnya cukup banyak. Minim. Enggak, banyak tapi banyak tapi yang di tengah-tengah. Dan banyaknya kenapa? Banyak itu karena ketika ngambil itu power apa? Bagian ya power boost apa? Ya boosternya itu lah. Boosternya itu kan, itu kan karena lu pembalap tuh harus keluar jalur dikit attack buat, mode. Ya attack mode, gue apa lupa mode. power mode. Ya, buat ngambil attack mode itu lu harus keluar jalur dulu kan. Sementara kalau misalnya mau di Admiria atau mungkin di Monaco gitu ya, kalau pembalap udah di depan itu dia bisa punya keleluasaan strategi sebenarnya. Jadi kalau misalnya pembalap udah di belakang udah ngambil attack mode, ya yang di depan belum tentu ngambil attack mode kan. Tapi kalau misalnya ada di depan gini ya, lu ngambil attack mode, rata-rata yang di belakang pasti ngikutin. Jadi malah buat kesempatan overtake yang di posisi 1 tuh emang susah gitu kan, karena ya rata-rata yang di belakang tuh pasti ngikutin yang depan gitu. Sementara kalau yang di tengah-tengah gitu, yang akhirnya dia punya strategi lain nih. Kok yang di depan nih belum ngambil attack mode, gua ngambil duluan lah gitu kan. Tapi ternyata strategi seringnya salah gitu kan. Jadi bukan masalah faktor track gitu kan, karena emang 90% lah ya track di Formula E itu hitungannya sempit lah. Kecuali mungkin waktu di Puebla gitu di Meksiko, gede, di Jerman gede. Ya beberapa ya kayak Berlin gitu kan lumayan luas gitu, dan area-area hairpin tuh masih cukup favorit lah buat jadi aksi overtake gitu kan. Tapi kalau di Admiria, kalau misalnya emang layoutnya masih sama gitu ya emang tahun lalu, peluang menang terbesar ya dari pole position. Dan gitu kan yang menarik lagi juga sistem kualifikasinya juga berubah ya kan. Yang sekarang tuh lebih apa ya, buat entertainment sebenarnya. Gue sendiri masih agak bingung sebenarnya bagaimana sistem kualifikasi antar itu berjalan gitu kan. Harus dilihat dulu nih di seri pertama, dan itu apakah bagus apa enggaknya juga masih bisa berubah lagi di seri keduanya gitu kan. Karena emang menurut beberapa pembalap juga mereka tuh bingung dengan sistem kualifikasi FA yang baru gitu kan, kayak ada sistem kayak bracket gitu kan, kayak sistem bracketnya ada minimal waktunya. Ya, ada minimal waktunya gitu. Itu harus dilihat dulu sih sukses apa enggaknya begitu. Jalan semusim ini kan kalau berkaca pada tahun lalu, hampir setiap seri itu dimenangkan oleh pembalap yang berbeda. Ya. Tahun ini kan kayak FA-nya gitu. Makanya kenapa FA sampai terakhir si Nick De Vries itu masih nggak tahu siapa yang ada 10 orang bisa jadi dunia. Iya, benar. Tapi emang gitu. Jadi hasil result yang di tes Valencia itu emang nggak ngejamin sebenarnya siapa yang bisa menang. Siapa yang bisa menang. Tapi emang kalau misalnya dilihat dari hasil result, paling kita bisa ngeliat pesat kualifikasi kan. Jadi siapa yang kencang. Kalau di Valencia kemarin emang yang paling menonjol itu cuma Venturi itu Mortara sama Di Grassi, terus Mercy ya kan. Terus juga jangan lupa juga sih, gue tadi agak lupa, sorry. Yang ketiga tuh Techeetah tuh juga dengan pembalapnya yang dia lumayan. Tuh kuda hitam banget ya. Jarang menang tapi sering gangguin 3 besar. Iya, Techeetah itu Jean-Eric Vergne juga pernah juara kan. Biarpun musim lalu mungkin mereka banyak apesnya sih sebenarnya Jean-Eric Vergne itu kan. Sama si siapa? Yang orang Portugal, Antonio Felix da Costa kan. Lebih sering apes sebenarnya di tahun 2021 lalu.
Terus masih ada juga Envision juga. Nick Cassidy ya tahun lalu rookie gitu kan. Tapi Nick Cassidy punya punya CV yang bagus lah buat balap di single seater karena dia lama di Super Formula apa yang dulu namanya Formula Nippon di Jepang itu. Emang dia adaptasinya mungkin tahun lalu nggak secepat yang diharapkan ya, tapi di akhir-akhir musim dia juga udah lumayan bagus gitu buat menjadi suksesor si Sunbird gitu. Oke. Itu yang jadi emang tahun ini tuh menurut lu siapa yang paling sering menang? De Vries, Sunbird, Lucas Di Grassi? Kalau gue malah mikirnya justru yang bakal jadi sering ada di depan gitu ya, sering bisa atau sering menang gitu justru ada di Eduardo Mortara. Malah Mortara ya? Ya Mortara musim lalu sebenarnya dia dia bisa dibilang agak apes lah untuk nggak jadi juara PCP, dunia. ya. Dan harusnya ya di musim ini Mortara tuh kayaknya udah nggak banyak balap di balap GT kalau nggak salah ya. Jadi kalau pembalap Formula E emang rata-rata masih sering ikut di balapan lain gitu ya. Tapi nggak semua sebetulnya. Tapi kayak Mortara gitu karena dia emang pembalap factory-nya Mercy gitu. Dia harusnya bisa lebih fokus nih di Formula E gitu kan. Sama seperti kayak Van Dorn apa si Nyck De Vries. Ya. Udah gitu gua pribadi pun ngerasa powertrain si Mercy ini yang ada di musim ini ya, apalagi ditambah power yang lebih besar tuh attack mode-nya ya. Itu bisa jadi keuntungan juga sih buat Mercy karena emang salah satu keunggulannya Mercy itu ya di musim lalu tuh saat melakukan attack mode sebetulnya. Jadi dengan power yang lebih baik nih harusnya pembalap yang pakai powertrain Mercy tuh, jadi ya tim factory Mercy sama si Venturi ini itu banyak bersaing di posisi podium lah. Dan gitu Mortara juga dia tuh paling cepat di Valencia di hari terakhir sebenarnya begitu. Lebih dapat momen ya di terakhir kan? Ya lebih dapat momennya, tapi ya semua juga di Formula E ini emang bener-bener susah sih untuk memprediksi siapa yang kencang siapa yang pelan gitu kan, karena kayak pembalap kayak misalnya tim Porsche nih misalnya, Porsche nih emang hitungannya baru lah ya di Formula E. Musim lalu juga belum terlalu kelihatan dan pernah didiskualifikasi juga dan di tes pramusim juga jelek, tapi secara result gitu ya di musim lalu sebenarnya Porsche ini juga nggak jelek-jelek amat gitu. Terlalu banyak insiden aja karena Lotterer itu emang salah satu pembalap yang mungkin senior tapi agresifnya emang kebangetan agresif sebenarnya Lotterer itu gitu. Oke. Dan juga tahun ini tuh banyak beberapa sirkuit baru. Ya contohnya Seoul dan Jakarta. Nah pasti mau bahas Jakarta ya. Kalau bahas Seoul kan kita tidak tahu nih. Seoul sama Jakarta sama-sama tidak tahu di mana sirkuitnya. Iya. Sama-sama ibu kota. Iya, tapi di sana mungkin nggak dibahas sama gubernurnya apa sama bekas penyanyi mungkin nggak ada. Nggak ada tuh di sono nggak mungkin ada Super Junior ngebahasin mungkin. Apa yang ngebahas di sono Red Velvet kan nggak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba ada aktor Korea ngebahas itu tidak mungkin. Apa Hyun Bin gitu nggak ada. Wah, ada siapa? Pak Sojun. Gak ada kan di sana debat antara aktor dan gubernur gak ada. Artis sama gubernur gak ada. Terus mau bahas apa? Tentang kepastian Jakarta. Mana kenapa tuh? Jakarta ini agak menarik karena kita tinggal di Jakarta. Betul, gitu kan. Kita butuh ada balapan di Jakarta. Karena kan sirkuitnya kan tadi semula di Monas nih, kita pernah bahas nih. Ya. Gue pas banget ada Rian juga kameramen di sini. Dan lumayan, maksudnya yang nonton juga lumayan. Sudah bahas di Monas, kita bikin sirkuitnya ternyata seminggu pandemi dan Monas tidak digunakan. Nah itu videonya nggak jadi ya. Tapi bisa enggak videonya nggak tayang yang. Udah batal di Monas, tayang. Oh batal di Monas? Enggak, itu tayang. Tapi yang video kita jalan-jalan di Monas itu jarang, itu masukin aja kali. Sekarang ntar diinsertin deh. Ya diinsertin. Nih masukin nih. Iya masukin aja. Nah tuh udah lihat. Nah terus sampai akhirnya pindah ke Ancol. Ya seperti mungkin prediksi gua agak mepet-mepet ya. Mepet, kita kan ngomongin tuh Ancol ya kan. Iya. Lu sebagai warga Jakarta Utara. Gue sih malu sebenarnya. Nonton di Ancol tuh gimana aja? Sebagai rumah yang sebenarnya deket banget ya. Iya. Kayak misalnya naik motor tuh paling cuma 10 menit sih. Nah, kan saya kota 10 menit, tapi lebih sejam. Tapi gini, yang gue sih sebenarnya juga kurang tahu yang area Ancol yang bakal dipakai tuh bener yang lagi rame tuh, yang sekumuh itu apa enggak? Kayaknya sih nggak segitu juga lah harusnya. Iya. Emang beberapa area Ancol ya itu begitu kumuh gitu, bener gitu nggak lebay gitu. Tapi gue rasa ya dalam waktu beberapa bulan itu bisa lah dibenahi gitu kan. Kalau gue mengakui kalau gue terakhir ke Ancol itu tahun 2004. Itu juga paling itu ya, karena wisata. Tahun yang lalu. Itu juga SD, iya kayak wisata. Nah, gue pernah ke Ancol lagi, nggak tahu
ada restoran mall ABC apa itu gue nggak tahu tuh. Gue kayaknya Gak kebayang di gue sekarang. ya gue aja sebagai orang yang tinggal di Tanjung Priok gitu ya, deket banget sama Ancol, gue aja kayaknya ke Ancol tuh 3-4 tahun lalu tuh juga acaranya launching ya, gue bukan berwisata Nggak gitu. tahu kan, belum kebayang nih Ancol yang mana nih yang dipakai. Ya kalau misalnya Makanya lo jalan-jalan dong. enggak, tapi gini, kalau misalnya yang dipakai yang di jalanannya yang di Ancol itu sebenarnya menurut gue cukup dalam artian jalan di situ sepi gitu loh. Maksudnya daerahnya sepi gitu kan. Daerah sepi dan aspalnya pun kalau gue bilang kualitasnya bagus. Bagus ya. Bagus. Ya? Ya kayak aspal yang balap liar Ancol gitu ya, mirip-mirip itu kan. Oh iya, itu lumayan kan, sih. Lu kan ke balap liar kan. Itu kualitas aspalnya kayak begitu. Lumayan ya sebenarnya. Lumayan dari segi kualitas aspal ya. Kita nggak bahas yang balap liar di sini. Dan fasilitasnya gue yakin di Ancol tuh masih relatif gampang lah. Tapi ya gue nggak tahu apakah yang dipakai emang yang di daerah yang banyak kambingnya, yang banyak apa kumuh-kumuhnya itu. Gue nggak tahu tuh di mana tuh. Itu emang itu beneran di Ancol. Tapi sebenarnya tuh kalau bisa dari rumah gue nih ada ya. Ini kan Tanjung Priok nih keluar ya kan arah Ancol nih. Lurus terus gitu. Emang sedikit melewati daerah kumuh dulu lah dari pelabuhan, terus kayak ada kayak ini kali yang mengarah ke laut gitu. Terus baru nih Ancol. Nah, emang sebelum benar-benar Ancol yang kalian tahu banyak wahana itu, emang di sini tuh masih ada beberapa perkampungan sebenarnya. Gue dulu waktu gue kecil gitu, gue kadang masih suka nyampe situ lah, main sepeda apa segala macam tuh masih sering nyampe situ. Jadi di sini tuh kayak ada area pantai yang sebenarnya lu masih gampang lah buat masuk gitu sebenarnya. Dan mungkin itu yang bakal digarap gitu. Kalau gue bilang kalau misalnya daerah non wisatanya itu. Ya, dan non wisata karena emang Ancol tuh bukan daerah wisata ya doang gitu ya. Jalan Ancol yang lain tuh masih ada sebenarnya gitu. Enggak, Ancol tuh bukan sebatas ya bukan eksklusif ya. Bukan. Jadi emang ada daerahnya gitu. Yang seberang Stadion JIS itu emang masih ada daerah yang mungkin belum terlalu banyak digarap. Bukan sama gitu. JIS ya. Seberangnya jadi deketan itu. Ya, jadi sebenarnya kalau lu Ancol nih kan, ini Ancol. Misalnya gini lah, ini Ancol gini kan. Ini jalan tengah-tengahnya jalan. Nah, ini JIS gitu loh. Jadi begitu sebenarnya posisinya. Dekat itu berarti ya. Masih sedekat itu. Kalau kalian lihat ada yang nyanyi di sini. jadi menurut gue ya, kalau misalnya gue belum pernah lihat sih JIS ya kayak apa. Kalau misalnya kalau lu mau gampang ya sebenarnya, kalau misalnya emang JIS lumayan luas ya mainnya di JIS aja gitu kan. Kan kayak di area balapan rally cross apa di mana mainnya di area stadion kan. Gitu. Kalau misalnya mungkin area luarnya JIS itu segede Senayan gitu ya, menurut gue lebih layak buat balap di situ gitu kan, karena backgroundnya JIS juga bagus gitu kan. Kalau misalnya gue kadang lagi pergi lewat tol gitu kelihatan tuh JIS bagus banget daerahnya, udah lumayan lah, meskipun ada beberapa area kampung emang yang belum diberesin lah. Itu emang kadang kalau kalian googling sendiri mungkin itu tanahnya sengketa atau apa ya, gue kurang paham di situ. Tapi emang area Ancol tuh sebetulnya menurut gue pribadi gitu ya, itu masih lumayan layak lah buat menggelar Formula E gitu. Jadi nggak jelek-jelek amat, nggak yang seperti kalian lihat mungkin di yang bekas penyanyi band itu yang emang bikin vlog di situ. Siapa tuh? Nggak tahu lagi. Niji. Giring, sorry kalau Niji salah giringnya. Giringnya itu ya mungkin bakal dipakai gitu, tapi harusnya digarap dulu loh, nggak mungkin sejelek itu gitu lah. Emang lu mau ngegelar rally Dakar di situ? Tidak, bukan di daerah perkampungan yang benar-benar kumuhnya itu kan. Iya, tapi emang ya mungkin bisa direlokasi dulu. Areanya punyanya Taman Impian Jaya Ancol, tapi digarap lagi di daerah yang belakangnya itu yang belum kesentuh mungkin. Iya, karena emang lumayan banyak sebetulnya. Area Ancol tuh lumayan luas lah. Gue sebagai orang Jakarta Utara aja nggak pernah gitu menjamah semua daerah Ancol gitu loh. Bahkannya gue dulu pernah lah mungkin ke daerah-daerah, kalau gue tuh nyebutnya tuh daerah PLTU dulu nama yang dibikin nama si ex penyanyi itu tuh. Kalau gue sebagai warga lokal gitu gue nyebutnya PLTU gitu ya. Kalau mungkin dia nyebutnya apa gue kurang tahu gitu. Karena emang polemiknya adalah sampai bulan Januari itu tanggal 25 Januari belum ada pergerakan dalam pembangunan. Tapi emang itu kan kalau gue baca terakhir itu kan katanya emang mau digarapnya Februari ya. Februari katanya sih emang. Cuma sampai sekarang tuh masih ngomongin dana nih. Dananya belum cair. Meski tujuan siapa ya. Ya, sekarang kita sih sebagai penonton, sebagai pengamat, sebagai penikmat balap ya mungkin berharap yang terbaik lah. Sebagai katanya komentator Formula E. Belum deal dong. mungkin kita sih pengen lah Formula E ya. Karena kita kapan lagi balapan dunia di Jakarta gitu. Di luar segala polemiknya lah. Yang penting jalan dulu dah ini. Jalan dulu aja. Karena menurut gua waktu
beberapa Formula itu tempatnya nggak terlalu maksimal lah, kayak waktu Sanya gitu ya. Sanya jelek. Sanya jelek gitu kan. Waktu lu dulu Hong Kong gimana? Itu bagus nggak? Bagus. Karena tengah kota gitu. Itu ya. mirip Ancol banget. Nah iya pinggir kan. pantai, daerah wisata. Lo bisa masukin lah foto-foto waktu lu di Hong Kong gitu kan. Kayak waktu di seri pertama Formula E banget itu yang di Putrajaya Malaysia itu juga kayak nggak terlalu maksimal lah. Maksudnya ya gitu-gitu aja. Doang, ya gitu aja. Yang penting ya menurut gue ya itu di ya urusan format politik. bentuk layoutnya Formula E ini kayak gini. Itu lebih variatif karena kan bentuknya kayak udah lumping kan. Iya iya. Corner banyak, pas corner banyak ya malah lebih menyenangkan sih. Oke. Formula E Jakarta dijadwalkan pada bulan Juni tanggal 4. Persiapkan 3 bulan bikin sirkuit dari bulan Februari sampai bulan Mei, homologasi dan dipersiapkan pada sebelum balapan. Segala problematikanya mungkin segera selesai, segala urusan masalah-masalah sindir menyindir ini. Iya. Kita tidak berpikir ke sana, ya kan? hanya mendukung semoga program ini berjalan dengan lancar. Betul. Oke, sudah jika selesai. ada pertanyaan atau komentar atau mau nanya, mau sesuatu atau mau bilang saran atau sesuatu, taruh di kolom komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di meja masih kosong. Atau request lagi. Silakan produk resin. Taruh kopi. Atau produk-produk kecantikan mungkin. Skincare boleh. Oli-oli silakan ya, di sini. Oli keminum gitu. Oh, jangan diminum dong. Yaudah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.